طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم. في البدء نتقدم بشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ محمود بن سالم حفظه الله وبارك فيه ونفع به. وها نحن بإذن الله تعالى في الدرس الثاني. لا أريد أن أحيل بينكم وبينه، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. تفضلوا أستاذ، طيب. حياكم الله. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا شيخ تاج الدين العباسي حفظه الله تعالى وجميع الأساتذة أستاذ أحمد بن رضوان حفظكم الله تعالى ورعاكم. أهلا وسهلا بكم سيدي. Bismillah, insya Allah nabda, kita akan mulai kajian kita kitab Syarah Yaqutun Nafis. Kitab Yaqutun Nafis ini tentang pondasi-pondasi fikih dalam mazhab Syafi'i. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim, para ulama, para siswa, para santri yang saya hormati. Kita syukur alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Allah kembali menghadirkan kita dalam majelis Zoomiyah, ya. Kita sama-sama diberikan Allah taufik bisa hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, walaupun ini tidak langsung tatap muka, tapi ya insya Allah ada keberkahan ya yang Allah berikan, sebagaimana Nabi menyampaikan dalam banyak hadisnya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, wahai para sahabat, kalau kalian melewati taman-taman surga maka nikmatilah, ambillah manfaat yang sebanyak-banyaknya. Kata para sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu? Kata Nabi, majalisul ilmi, satu riwayat majelis ilmu, yang riwayat yang lain halaqul dzikr, ya halaqah zikir, ya halaqah yang membahas tentang ilmu Allah, tentang ya zikir, tentang bagaimana hukum-hukum Allah, termasuk ilmu fikih ini. Maka ya mudah-mudahan sebagaimana Nabi mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di waktu pagi-paginya mereka. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini membahas ilmunya Allah, membahas intisari daripada kalamullah, sunnah Nabi yang kemudian diramu oleh para ulama kita menjadi ilmu fikih, ya mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan berkah dari Allah pagi hari ini, pagi yang penuh keberkahan, dan semoga kita diberikan Allah istiqomah dalam ilmu, istiqomah dalam belajar, thalabul ilmi, dalam dakwah. Semoga kita bisa wafat dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah, ya, membaca, senang membaca sirah beliau, ya, semakin cinta kepada beliau, termasuk mempelajari ini hukum-hukum fikih, ya, yang diambil dari sunnah-sunnah beliau. Maka semoga ya dengan cinta kepada beliau kita termasuk yang mendapatkan anugerah hadis Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau akan Allah kumpulkan bersama yang kau cintai. Mudah-mudahan kita semua karena cinta dengan Nabi kita bisa berjumpa dengan beliau, termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik para guru yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab
Yaqutun Nafis. Ini pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai sedikit muqaddimah ya. Muqaddimah bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau memulai keilmuan beliau ya, dari mulai beliau sejak beliau muda ya, beliau lahir di Gaza ya, sampai akhirnya kemudian beliau tinggal di Mekah, belajar ke Imam Malik, pindah ke Yaman ya, pindah ke Baghdad, balik ke Mekah lagi, pindah ke Mesir. Nah, ini adalah perjuangan, bagaimana perjuangan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau menunjukkan kepada kita tentang semangat beliau dalam mencari ilmu ya. Tidak cukup dalam di suatu tempat, pindah ke tempat yang lain, pindah lagi, luar biasa. Artinya mudah-mudahan ya semangat beliau ini itu juga menjadi motivasi kita untuk selalu semangat dalam mencari ilmu ya. Bahkan beliau itu sudah kita bahas kemarin ya, usia 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta ya, kitab hadis yang pertama yang paling sahih sebelum ada Sahih Bukhari. Disebut dengan Al-Muwatta karena li'anna al-ulama tawata'u ala sihhatihi. Ulama itu pada sepakat dengan kesahihannya kitab Al-Muwatta itu. Sehingga itu disebut dengan Al-Muwatta. Itu beliau hafalkan ya, di 7 tahun hafal Quran, kemudian 10 tahun selesai Al-Muwatta itu. Kemudian tidak berhenti di situ, sudah alim ya, sebelumnya sudah belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zinji, kepada Ibnu Uyainah, tapi terus belajar ya sampai beliau wafat di Mesir, dan Allah tidak sia-siakan ilmu beliau sampai saat ini dipelajari di seluruh dunia. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan juga Allah berikan kita keberkahan seperti beliau. Ilmu yang kita belajar ini bermanfaat ya, bisa ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, walaupun yang menyampaikan sudah meninggal dunia ya, tapi tidak berhenti itu pahalanya sampai sekarang. Baik, alhamdulillah ini sudah mulai bisa. Saya coba share screen. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar, izin sebentar. Saya mencoba. Baik, kemarin kita membahas mengenai muqaddimah ya, bahwa kita sebelum belajar suatu bab ilmu harus mengetahui paling enggak 10 perkara. Jadi apa sih ilmu yang mau kita pelajari itu? Apa topiknya? Apa objeknya? Dari mana ilmu itu diambil? Kemudian juga masalahnya apa saja yang akan dibahas ya. Apa hukum mempelajari ilmu itu? Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Itu perlu kita ketahui dulu. Jadi ilmu apapun yang hendak kita pelajari, itu kita mesti harus tahu dulu tujuannya apa sih ilmu ini. Apa hukum mempelajarinya? Hubungan ilmu dengan yang lain apa? Hubungan ilmu ini dengan ilmu yang lain itu apa? Jadi sehingga kita bisa yastau'ib ya, bisa apa? Mengambil manfaat dari ilmu ini, gambaran besar ya, sehingga bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Baik, muqaddimah yang beliau sampaikan kemarin ya, sambil menunggu. Ini kata beliau, "A'lam annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin." Ketahuilah kata beliau, kata Syekh Ahmad bin Muhammad bin Umar Asy-Syatiri, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan, "Yanbaghi likulli syari'in fi fannin ay ya'rifa mabadi'ahul 'ashrah." Jadi siapapun yang hendak belajar satu bab dari ilmu, ini kata beliau rahimahullah taala, harus mengetahui mabadi, harus mengetahui ada poin-poin yang 10 ya. 10 poin yang itu merupakan mabda asas ya, atau kunci-kunci. 10 hal ini harus dia pahami dulu sebelum dia masuk dalam ilmu yang hendak dia pelajari. Nah, apa yang pertama kata beliau, wahiyya hadduhu. Ya, pertama adalah definisinya. Yang kedua, wa maudhu'uhu, topik yang akan dipelajari itu objeknya siapa yang akan dipelajari dalam ilmu itu, siapa objeknya. Nah, kemudian wa faidatuhu, apa faedah dari ilmu itu. Wa masailuhu, masalahnya apa saja yang dibahas di situ. Wasmuhu, apa nama ilmu itu.
wastimdaduhu, diambil dari mana ilmu itu, wa hukmu syari' fihi, apa hukum syariat ya, apa tentang mempelajari ilmu itu, apa wajib, apa sunnah, apa haram gitu kan, ilmu sihir kan haram dipelajari. Wa nisbatuhu ila sairil ulum, apa hubungan ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, nanti kita akan bahas ya. Wa fadluhu, dan keutamaan ilmu itu, wa wadi'uhu, siapa yang meletakkan pondasi, siapa yang menulis ya, siapa yang meletakkan pondasi merumuskan ilmu tersebut. Baik. Ya. Kemudian beliau masuk ya. Wal fannul ladzi nahnu bi sadadihi al fiqhu. Jadi fan atau bidang atau materi keilmuan yang hendak kita pelajari ini namanya ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Ya, apa itu ilmu fikih? Ini baru kita akan bahas. Wahadduhu, ini apa itu ilmu fikih? Kata para ulama, definisinya al-ilmu. Ilmu itu yang ma'ruf ya. Ilmu itu ya kebalikannya jahil. Al-ilmu itu mengetahui ya. Kebalikannya apa? Al-jahil itu kebodohan. Al-jahil nanti ada jahil murakkab, ada jahil basit. Kalau ini saya sambil baca matan, saya akan sedikit membaca syarah, tapi nggak semuanya ya, hanya saya ambil poin-poin aja. Jadi kembali ya, apa definisi fikih ini? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi mengetahui hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, praktek. Ya, kita mau sholat ya harus tahu tentang sholat, ya kan? Mau puasa harus tahu tentang hukum puasa. Al-muktasab, yang ilmu itu diambil, dipelajari, kemudian atau diusahakan. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah yang secara terperinci. Baik. Ini apa namanya? Definisi ilmu fikih ya. Jadi ilmunya itu muktasab, bukan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah itu kan ilmu yang tidak muktasab. Jadi ilmu manusia itu muktasab, ya diusahakan, ya, diambil dari dalil yang terperinci. Baik, kemudian kata-kata min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu itu diambil dari dalilnya yang terperinci, maksudnya ini bukan dalil umum, ya, bukan dalil apa? Umum. Nanti kalau yang ijmaliyah nanti masuknya ke ilmu usul fikih. Ya, jadi misalnya aqimus sholah, ada ayat tentang perintah tegakkanlah sholat. Nah, kemudian aqimu ini fi'il amr, wal amru yaqtadhi lil wujub, misalnya begitu ya. Wal aslu fil amri lil wujub. Jadi perintah itu dasarnya adalah untuk menunjukkan kewajiban kepada yang diperintahkan. Muncul kemudian hukum, berarti kalau begitu sholat ini hukumnya wajib. Jadi kaidah yang besar itu usul fikih, tapi kemudian dari dalil masuk kepada hukum, itu namanya fikih. Jadi mengetahui hukum-hukum syariat ya, yang sifatnya praktek amaliyah, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kemudian yang mana ilmu itu diambil dari dalil-dalilnya yang sifatnya terperinci. Hukum sholat, hukum zakat, nisab, haul, ya, itu nanti akan dibahas secara terperinci. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita akan bahas mengenai wa mawdhu'uhu, apa mawdhu' topiknya. Topiknya ilmu ini apa? Kata para ulama, af'alul mukallafin. Yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu ini adalah perbuatan orang-orang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Kata para ulama, dua. Satu, dia berakal, yang kedua sudah balik, ya. Sudah balik. Kalau usia ya laki-laki, perempuan 15 tahun ya. Kalau untuk yang selain usia, ihtilam, mimpi keluar mani, ya. Kalau perempuan nanti ada haid, yaitu tanda-tanda balik. Ya, ketika orang sudah tadi sudah haid untuk wanita, kemudian sudah mimpi atau sudah 15 tahun ya, maka dia sudah balik. Nah, kalau sudah balik, setiap aktivitasnya, ya, mau makan, mau tidur, ya, mau sholat, apapun itu pasti terkena namanya hukum fikih, hukum taklifi, ya. Nanti ada hukum yang 5, ada haram, ada wajib, ada makruh, ada mandub, sunnah, ada mubah, ya. Itu hukum-hukum yang 5.
Pak Ustadz lah itu ada khilaful aula, ada afdol, itu tambahan. Tapi yang inti itu haram, wajib, makruh, mandub itu sunnah, dan mubah. Haram, wajib, makruh, mandub, mubah. Misalnya lagi di kelas ngaji, apa hukumnya? Oh, ngaji itu agar kita bisa mengetahui hukum Allah, ya, belajar fikih, diperintahkan dalam syariat, ada hadis yang memerintahkan, ada Quran yang menganjurkan. Oh, berarti itu jadi sunnah. Oh, ini tapi ini kalau nggak tahu ini bisa jadi apa? Nggak sah sholatnya ini karena ini tentang hukum yang fardu ain. Oh, berarti kalau begitu belajarnya apa namanya wajib kan begitu. Itu nanti ada setiap yang kita kerjakan pasti mengandung hukum atau konsekuensinya. Nah, apa itu yang kalau wajib saya jelas ya, haram itu kan artinya suatu perkara yang kalau dia dikerjakan berdosa, ya, ada hukumannya. Kalau dia dikerjakan ada pahalanya, itu kalau ditinggalkan ada pahalanya, itu haram. Kalau dikerjakan dosa. Kalau wajib kebalikannya, bila dikerjakan ada pahalanya, tapi bila ditinggalkan dia berdosa, ya. Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Makruh sesuatu yang bila dikerjakan, ya, dia tidak berdosa, walaupun sebaiknya dihindari karena makruh itu artinya dibenci. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, ada mangdub, apa itu mangdub? Sunnah, ya, yang disunahkan. Kalau kita kerjakan dapat pahala, yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau ditinggalkan ya enggak berdosa tapi ya tentu rugi, ya kan? Rugi karena apa? Enggak dapat pahala. Ini secara fikih ya, nanti secara ilmu yang lain berbeda, tasawuf misalnya. Karena amal-amal sunnah ini walaupun dia tidak wajib, enggak dosa, tapi amal sunnah ini sangat menunjang amal fardu. Ini pandangan tasawuf ya, kata Imam Al-Ghazali. Beliau di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan begini. Beliau mengatakan eh, dari hadis, ya, wa ma zalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya seorang hamba dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang sunnah sampai aku mencintai dia. Ya, artinya kalau kita itu sibuk dengan yang sunnah, kita akan dapat cinta Allah gitu. Kok bisa begitu Imam Al-Ghazali, kata beliau? Kalau orang itu hanya ngerjain yang wajib, sholatnya 5 waktu tok misalnya, sunnah-sunnahnya tidak, rawatibnya tidak, duha tidak, hanya 5 waktu saja. Ya, puasa ya hanya Ramadan saja, misalnya zakat ya hanya yang wajib saja, nggak ada sedekahnya. Ini ada dua kemungkinan kata beliau. Ada kemungkinan dia tuh ngerjakannya memang betul-betul karena cinta. Tapi yang bisa jadi dia tuh mengerjakan memang karena dia takut dihukum, takut dapat siksa begitu. Nah, kalau orang mengamalkan sunnah, ya kan, sunnah ini kan nggak ada konsekuensi hukumnya. Kalau dia tidak mengerjakan, nggak dosa. Tapi kalau dia kerjakan, nah ini, padahal kalau dia itu tinggalkan nggak dosa, kok dia kerjakan, itu menunjukkan bahwa hamba itu betul-betul mengerjakan karena cintanya kepada Allah. Nah, dengan demikian hamba yang seperti ini layak juga untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata Nabi dalam sebuah hadis, ya, diskusi, wa ma zalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah yang sunnah sampai aku cinta kepada dia. Nah, begitu Allah cinta kepadanya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ya kan, wa basarahu alladhi yubsiru biha. Kalau saya sudah cinta sama dia, ya kan, saya jadi matanya, jadi telinganya, ya kan. Artinya apa? Pandangannya, telinganya, hatinya, ya. Itu tubuhnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika dia menjaga yang sunnah akan dimudahkan untuk menjaga yang wajib juga. Kenapa? Karena dia dijaga oleh Allah setiap tingkah lakunya. Bahkan ada bonusnya, kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, ya. Kalau mereka itu minta kepadaku, ya kan, fa inis kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi fa wala in ista'adzani la u'idzannahu. Kalau dia minta
perlindungan kepadaku, ya ada bahaya, aku akan lindungi mereka. Kalau mereka minta tolong kepadaku, akan aku tolong dia. Nah, ini kan tambahan bonus lagi. Artinya apa? Hidupnya akan selalu dijaga, dibimbing, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini definisi fikih ya. Walaupun dia tidak berdosa bila ditinggalkan, tapi jangan sampai kita remehkan itu ibadah sunnah. Kata para ulama, siapa yang meremehkan adab, maka dia akan mudah meremehkan sunnah. Siapa yang mudah meremehkan sunnah, akan mudah meremehkan atau meninggalkan bahkan yang wajib. Na'udzubillah min dzalik. Dan siapa yang menjaga adab, dia akan mudah menjaga yang sunnah. Siapa yang mudah menjaga yang sunnah, akan mudah menjaga yang wajib juga. Maka ini berkaitan. Baik. Kemudian ada yang mubah. Apa itu mubah? Mubah itu ya dia boleh memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan, makan, minum, ya itu hukumnya mubah, ya. Walaupun nanti kalau diniati yang mubah ini kalau diniati ibadah, jadi ada pahalanya juga, jadi sunnah gitu kan. Saya makan tidak hanya untuk kenyang, tapi makan untuk apa? Untuk supaya bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidur untuk apa? Supaya bisa bangun malam. Ini artinya ini jadi ibadah dengan niat yang baik, maka menjadi apa? Yang awalnya mubah menjadi yang ibadah. Makanya penting sekali ya. Setiap saat kita perlu memasang niat, termasuk ngaji ini. Ngaji ini niatnya apa? Kata para masyayikh kita sebelum kita ngaji biasanya mereka menuliskan doa apa? Membaca beberapa kalimat nawaina at-ta'allum wa ta'lim, ya betul, kemudian ibtigha amradhatillah, supaya apa? Supaya kita ingat kita ngaji itu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya akan bahas sedikit tapi sebenarnya agak panjang tapi nggak apa-apa. Tentang apa sih bedanya makruh dengan khilaful aula. Ini, ada khilaful aula, ada makruh. Kata para ulama, ini ulama mutaqaddimin sebelum Imam Haramain Al-Juwaini, gurunya Al-Ghazali. Itu mereka memaknai yang makruh dan khilaful aula itu sama aja, nggak ada bedanya. Setelah Imam Haramain ke bawah, itu dibagi dua. Jadi mereka punya istilah yang baru. Apa itu makruh? Kata Imam Haramain, makruh itu suatu perkara yang disebutkan hadisnya oleh Nabi, ada larangan untuk mengerjakannya secara jelas. Sorry. Jadi ada nahyun maksud. Walaupun larangan itu tidak sampai kepada batas haram. Contoh misalnya nih, masuk masjid, ya, masuk masjid. Kan sunnah untuk apa? Untuk tahiyatul masjid. Bahkan Nabi mengatakan, bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Kata Rasulullah. Artinya, kalau kita masuk masjid, jangan duduk sampai sholat sunnah 2 rakaat. Jangan duduk. Kata jangan ini kan berarti larangan. Ada larangan yang jelas dari Nabi, jangan duduk. Nah, ada santri masuk masjid langsung duduk. Berarti apa? Menyelisihi larangan Nabi. Nabi sama mengatakan fala yajlis, jangan duduk, ya kan? Jangan, berarti apa ini? Menyelisihi larangan Nabi, sehingga hukumnya makruh. Nah, makruh karena ada larangan yang khusus, nahyun maksud. Nah, sehingga hukumnya makruh. Apa khilaful aula? Kalau khilaful aula itu enggak utama, tidak utama. Ya dia bagian dari makruh, cuman lebih ringan. Namanya khilaful aula, tidak utama. Apa maksudnya? Jadi suatu perkara yang dia itu tidak ada larangan khusus, tapi larangannya diambil dari kaidah umum. Contoh misalnya nih, sholat duha. Ini sunnah apa tidak? Apa tidak hukumnya? Sunnah. Sholat duha. Apa hukumnya? Sholat duha? Sunnah ya. Ya, sunnah. Kata Nabi, setiap ruas kita itu ada sedekah yang harus kita keluarkan ya. 360 ruas ini, dan itu bisa apa namanya, kita tunaikan sedekah semua ruas ini dengan 2 rakaat sholat duha ya, untuk keberkahan rezeki juga. Sholat duha itu sunnah. Nah, kalau tidak sholat duha atau meninggalkan sholat duha, apa hukumnya? Makruh atau khilaful aula? Nah ini ulama mengatakan
Tidak ada larangan Nabi jangan tinggalkan sholat duha, kan nggak ada. Tapi perintah untuk mengerjakan ada. Sehingga ada kaidah usul fikih, ya, kaidah besar. Apa itu? Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti larangan untuk meninggalkannya. Ketika Allah menyuruh kita, Nabi menyuruh kita untuk sholat duha, berarti apa? Larangan untuk meninggalkan sholat duha. Begitu. Tapi larangannya tidak khusus dari hadis, nggak tidak tampak apa mantuk ya atau eksplisit, nggak tidak jelas. Larangannya diambil dari kaidah umum, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Jadi perintah suatu perkara itu larangan untuk kebalikannya. Sehingga apa? Oh, kalau begitu meninggalkan sholat duha hukumnya khilaful aula. Jadi nggak sampai makruh. Itu definisi. Baik. Berikutnya itu ya, jadi maudhu ya, objek yang dikaji adalah perbuatan orang-orang mukallaf ya. Kita semua ini kayak yang sudah balik berakal mukallaf ya. Kalau ada orang gila atau ada orang yang dia belum balik, dia belum mukallaf. Walaupun nanti dalam fikih dibahas juga, walaupun sebelum mukallaf ada perintah Nabi untuk mendidik mereka. Siapa yang diperintahkan? Yang mukallaf. Saya sebagai bapak ini, ya bapak nih. Walau anak saya misalnya 6 tahun, misalnya 5 tahun, tetap saya harus mendidik mereka. Ini ada perintah dari Allah untuk melatih mereka sholat, ya kan? 7 tahun untuk diajari sholat, ya kan? Umuru sibyanakum bisolah bahwa ibnu sab'i sinin, latihan supaya apa? Setelah dia balik berakal, dia terbiasa mengerjakan ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ini adalah latihan. Baik, tapi aslinya fikih itu yang objeknya adalah perbuatan orang mukallaf yang balik dan berakal. Baik, semua orang-orang apa yang dikerjakan oleh orang mukallaf itu terkena hukum 5. Kalau nggak wajib, ya sunnah, ya atau makruh, atau mubah, atau haram, atau tadi tambahannya khilaful aula. Baik, kemudian berikutnya thamratuhu atau faedah thamrah ya. Tujuannya apa? Imtithalu awamir. Tujuannya adalah agar kita itu bisa mengerjakan segala perintah Allah. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, dan bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pak Ustadz, apa sih hukumnya hijab? Apa hukumnya masang foto? Apa hukumnya? Semuanya ada hukumnya, ya kan? Nah, ulama membahas itu. Diambil dari Al-Qur'annya gimana, sunnahnya gimana, ijma'nya gimana, aqwalus sahabah gimana. Ada syar'u man qablana, ada amal ahli Madinah al-madzhab Maliki, ada qiyas itu seperti apa. Sehingga muncul hukum, oh ini boleh, ini enggak boleh. Yang boleh dikerjakan demi untuk melaksanakan perintah Allah, yang nggak boleh berarti ditinggalkan demi untuk apa? Meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya ilmu fikih itu. Puncaknya, natijahnya apa? Yaitu nafuzu bis sa'adatain. Kita mendapatkan kebahagiaan di dua alam ya. Sa'adat dunia, sa'adah kebahagiaan dunia. Karena kita mengikuti perintah Allah, yakinlah bahwa Allah itu tidak memerintahkan suatu perkara kecuali itu maslahat buat hambanya. Dan Allah tidak melarang suatu perkara kecuali pasti mafsadah, pasti kerusakan untuk hambanya. Itu pasti. Jadi kalau orang itu mengerjakan perintah Allah, dia nggak hanya bahagia di akhirat, dunia pun bahagia. Dan orang kalau dia meninggalkan atau mengerjakan larangan Allah, pasti sengsara, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya misalnya nih ya, khomer, minum arak, minum arak. Ini apa hukumnya? Haram. Kan? Tapi kalau diharamkan kan nggak bebas manusia. Diharamkan itu justru untuk maslahat buat manusia. Karena dengan minum arak ya itu akal kita rusak, ya kan? Tidak maslahat.
Maka kalau akal kita rusak, gimana orang on itu kan akalnya rusak itu. Ya, kan nggak bahagia dia di dunia, ya kan? Ya, disingkirkan oleh orang lain, nggak ada yang nerima dia kan begitu. Makanya tadi semua hal yang diharamkan oleh Allah yakini pasti itu mafsadah, kerusakan. Dan semua hal yang diperintahkan oleh Allah pasti maslahat. Gitu. Itu jadi syariah maslahatun kulluha. Gitu. Itu ada kaidah seperti itu. Baik. Jadi puncaknya tadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya betul lah Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, ya orang itu Allah dikehendaki kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat, dunianya bahagia, dunianya selamat, akhiratnya bahagia dan juga selamat, maka Allah akan bimbing dia, akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Karena dengan ilmu agama ini, ilmu fikih, ilmu syariat, hanya dengan inilah kita akan bahagia. Ya. Walaupun Pak Ustadz ini gimana ilmu matematika loh? Itu semuanya kalau kita ramu dalam rangka itu perintah Allah, semuanya juga berkaitan ya. Semuanya adalah agama, matematika, geografi, nanti ada itu hadis, Al-Qur'an yang dipahami dengan geografi, ilmu fikih dipahami dengan matematika, nanti ada itu ya. Itu semuanya itu dalam rangka kita belajar karena Allah dan untuk supaya faham terhadap ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, fadluhu bin nisbah li sa'iril ulum. Apa keutamaan ilmu fikih ini dibanding ilmu-ilmu yang lain? Kata para ulama ini, wa huwa min afdhalil ulum. Min afdhalil ulum. Ilmu fikih ini termasuk ilmu yang paling utama, yang paling agung ya. Ada ilmu apa? Ilmu tauhid, ada ya Pak Ustadz, itu ada yang mengatakan ilmu tauhid itu ilmu yang paling afdol. Kenapa kok paling afdol? Karena ilmu tauhid ini ilmu yang berkaitan dengan zatullah, ya kan? Sifatnya Allah, dengan Rasul, ya, dengan yang wajib mustahil bagi Allah. Nah, ini gimana kok ada dia termasuk ilmu yang paling agung? Ada yang mengatakan juga, loh, ilmu yang paling utama itu ilmu Al-Qur'an, ilmu tafsir, ilmu hadis, ya kan? Karena itu berkaitan dengan apa? Dengan hal-hal yang berhubungan dengan kalamullah, dengan sabda Rasulullah kan begitu. Tapi ya kata beliau nih ada jawaban begini. Fikih ini zubdah. Innal fiqha zubdatun ma'khudhatun min kalamillah. Jadi fikih ini zubdah intisari yang diambil dari firman Allah dan hadisnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nanti insya Allah saya tidak panjang-panjang nanti supaya ada diskusi ya. Nanti tanya jawab supaya baik. Nah yang kelima tadi jadi kenapa kok ini termasuk ilmu yang paling yang utama? Karena dia adalah intisari. Fikih ini intisari. Intisari dari firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, gimana? Masih dengar ya? Atau sudah capek? Halo, ini masih dengar? Masih dengan saya? Masih ya? Alhamdulillah. Atau mau berhenti ini? Baik, yang kelima ini. Apa hubungan nisbahnya ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang lain? Ini penting. Jadi ilmu fikih ini sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ini, dalam bahasa Arab saja. Kita akan bisa mengambil hukum dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kalau kita faham tentang ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwu misalnya, ilmu sorof misalnya, ilmu balaghah misalnya, itu harus tahu. Misalnya gini, ayat apa namanya
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Coba dari awal. Idza qumtum. Kalau kalian kata qumtum ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Udah belum? Qama yaqumu. Idza qumtum, pertanyaan saya. Qumtum itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi, ya kan? Fi'il yang menunjukkan makna pekerjaan yang sudah lampau, sudah sebelum dikerjakan. Nah, kalau ini dimaknai madhi, berarti apa? Kita disuruh Allah untuk berwudu selepas sholat. Pertanyaannya, wudu itu sebelum apa setelah sholat? Wudu itu kapan? Sebelum sholat apa setelah sholat? Sebelum sholat kan begitu. Berarti apa ini? Jadi ada fi'il madhi, tapi maknanya itu apa? Maknanya itu sebelum karena sudah letak sangat dekat untuk sholat, maka kita disuruh. Artinya lit takrib pakainya fi'il madhi. Jadi ini kan kita dalam bahasa Arab. Belum nanti faghsilu dengan famsahu. Apa bedanya ya kan? Nah, kalau wajah ini cukup nggak diusap tok? Diusap aja, nggak ngalir airnya, nggak cukup. Ya. Kalau ghusl harus pakai air harus mengalir, nggak cukup diusap. Kalau dimasah itu cukup diusap. Kemudian wamsahu biru'usikum kata baknya itu maknanya apa? Litab'id kepala. Itu dibahas lagi. Jadi orang itu memahami fikih, mengambil hukum dari Al-Quran As-Sunnah untuk dapat hukum fikih, ini pasti harus tahu ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Termasuk ijma ulama dan seterusnya. Baik, kemudian yang kedua ada ilmu-ilmu umum, ilmu hisab misalnya. Pak Tono punya kambing 130 ekor. Kambing itu berapa nisabnya? 40 ekor. Kalau 40 ekor, dia keluarnya dia zakatnya satu kambing setelah setahun dimiliki ya. Kemudian kalau 121 ekor, 2 kambing. Berapa kalau 130 ekor? Misalnya begitu. Nanti ada sapi misalnya. Setiap kelipatan 30 zakatnya satu tabi, sapi yang usia setahun. Kalau kelipatan 40 zakatnya satu sapi musinnah yang 2 tahun. Kalau ada Pak Tono dia punya sapi 210 ekor. Berapa zakatnya? Ini perlu ilmu matematika, ya kan? Matematika. Ya kan? Misalnya nih 2,5%. Berapa itu? Ada saudagar kaya ya. Kemudian dia punya toko yang hasil omset, keuntungan dan setelah dihitung 3 miliar gitu kan. Dan dia sudah dagang selama setahun. Wajib zakat 2,5%. Berapa 2,5% dari 3 miliar? Perlu ilmu matematika. Ya, jadi seperti itu. Ilmu geografi perlu. Ada hadis yang dipahami dengan ilmu geografi. Misalnya nih, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis ya, idza ataitumul ghaidha, wahai para sahabatku, kalau kalian datang ke kamar mandi buang hajat, fala tastaqbilu al-qiblata, jangan ngadep kiblat, wala tastadbiruha, jangan membelakangi kiblat, walakin syarriku aw gharribu, tapi kalau kamu buang hajat menghadaplah ke arah timur atau barat. Kalau di Indonesia ngadep ke barat malah ngadep kiblat, ya kan? Ternyata itu Pak geografi. Nah, kenapa Nabi kok menyuruh kita untuk ngadep ke barat atau timur? Karena Nabi waktu itu posisinya di mana? Di Madinah. Madinah ke Mekah itu ke selatan. Makanya kalau di Madinah buang hajat jangan ngadep ke selatan. Jangan ke utara karena menghadap atau membelakangi kiblat, tapi ke arah timur dan barat. Kalau di Indonesia kebalikannya, kita ngadep ke barat atau timur malah menghadap kiblat, malah nggak boleh, ya kan? Berarti ngadep ke arah utara atau selatan. Ini artinya memahaminya dengan geografis.
Nabi dulu di mana menyampaikan hadis ini, kan begitu. Nah, artinya ilmu fikih ini berkaitan erat dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu psikologis ya, bahkan nanti ada itu juga dibahas ya. Baik, makanya ada nisbatuhu ila al-ulum al-ukhra. Makanya saya pernah membahas itu, ada satu kitab teman saya dulu skripsi, dia nulis kitab bahwa tentang ini, tentang atharul mihan ya, atharul mihan fil fikhi al-islami. Jadi dampak pekerjaan profesi terhadap fikih Islami. Hukum fikih misalnya. Orang sakit ini. Dia izin, Pak Ustadz, saya sakit, boleh tidak saya nggak puasa Ramadan. Nah untuk ngukur nih sakitnya ini membahayakan apa tidak kan nggak tahu Ustadz ini. Harus tahu apa dokter yang ahli kesehatan. Ini gimana sakitnya ini? Kalau dia puasa bahaya apa tidak ini? Kuat apa tidak? Ini tanya dokter. Nah, artinya apa? Semua ilmu itu berhubungan dengan ilmu fikih. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini MUI ya, alhamdulillah saya juga apa namanya, Allah beri kemudahan, jadi saya di Dewan Pengawas Syariah. Jadi MUI itu kalau mau membuat fatwa itu mengundang para praktisi tentang perbankan, akad-akad, undang praktisi ya, tentang yang kaitan dengan kesehatan, obat-obatan, undang ahli kesehatan, begitu. Mereka bicara sehingga apa? Jadi ada kolaborasi ya. Jadi semua ilmu itu diambil untuk bisa merumuskan ini hukumnya apa, ini hukumnya halal, apa hukumnya haram. Baik, nah, seperti itu. Nah, kemudian wanis batu tadi. Berikutnya, Pak Ustadz, apa hukum untuk belajar fikih? Ini hukum syari' fihi. Udah sampai saya begini, aduh saya tuh mau ngaji fikih tapi kok capek ya. Emang apa? Ada pahalanya nggak di belajar fikih ini? Baik, kepala. Udah capek nih. Kalau sudah ada yang mau ngantuk nih capek berarti. La haula wala quwata illa billah. Baik, silakan. Nah, apa hukum belajar ilmu fikih? Ini perhatikan ya. Uh, tergantung ilmunya. Kata para ulama, hukumnya al-wujubul aini. Wajib ain, fardu ain ya. Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan sahnya ibadah, muamalah, munakahah, hukumnya fardu ain. Mau menghilangkan najis, ini ainiyah, apa apa hukmiyah, ini mutawasithah, apa mughalladhah atau mukhaffafah. Ini najisnya di lantai apa di tanah. Dibahas ini. Gimana caranya nih? Boleh nggak kita nyucikan baju yang ada najisnya di mesin cuci? Laundry itu mana laundry itu? Suci apa tidak itu? Nah, itu dibahas itu. Ya, itu kan kaitan dengan ibadah. Kalau pakaian kita najis, maka apa? Ya sholat kita nggak sah kan begitu. Makanya wajib ain dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, pernikahan, ataupun dengan muamalah yang mau jual beli, yang mau utang piutang ya, itu harus tahu ilmunya. Makanya Khalifah Umar ya sering beliau keliling pasar sambil mengatakan la yabi' fi suqina illa man faqiha wa illa akalar riba. Nggak boleh dagang di sini kecuali yang faham fikih muamalat. Kalau tidak, dia makan riba tanpa terasa. Ini kan penting sekali. Baik, makanya ini fardu ain. Naik lagi belajar perbandingan madhab ini, dasarnya ini, usul fikihnya. Nah, itu fardu kifayah. Wajib di suatu daerah ada orang-orang yang dia layak untuk ditanya sebagai mufti menjawab permasalahan problematika umat. Harus ada. Kalau tidak ada, maka satu daerah itu dia berdosa. Nah, lebih dari itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik. Dan dulu siapa al-wadhi? Siapa yang meletakkan, merumuskan ilmu fikih ini? Ya kalau hakikatnya ya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam usul fikih apa itu hukum?
Hukum itu apa hukum itu? Nah, kita ini kan manusia, ini kan hamba, diciptakan. Kita nggak minta lahir. Nanti kita dipanggil oleh Allah juga nggak minta, Allah dipanggil aja kan begitu. Nah, maka kita di sini adalah harus mengikuti hukum Allah. Apa itu hukum? Khitabullah. Ya. Al-hukmu huwa khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallafin iqtidaan atau takhyiran. Begitu kalau di usul fikih. Jadi aslinya itu siapa yang merumuskan ilmu fikih ini? Ya Allah Ta'ala. Lewat Qur'annya, lewat sunnahnya. Nah, ulama fikih, ulama para mujtahidin ini yang merumuskan agar Al-Qur'an, As-Sunnah itu selalu hukumnya tuh apa namanya bisa terus dikembangkan apa namanya sesuai dengan tadi ayatnya, dalilnya terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya apa? Zaman berkembang kayak gimana pun itu hukum fikih pasti terus ada, setiap yang kita kerjakan pasti ada hukumnya, begitu. Jual beli online, jual beli nggak ada penjualnya, ya kan nanti ada pembahasannya itu. Boleh apa tidak, ada bai'ul mu'adhah ya, seperti itu. Dan sahabat-sahabat Nabi, ini kita cerita apa ahli fikih ini, ya kan? Nggak semuanya, apa namanya, bahkan dulu mereka biasa sahabat Nabi yang satu tanya ke sahabat-sahabat Nabi yang lain. Misalnya ini, ada Khalifah Umar bin Khattab pernah mendapati orang mabuk, mabuk minum khamr, naudzubillah min dzalik. Kemudian beliau beliau tangkap, beliau khalifah mau dihukum dalam Quran namanya mabuk itu ya, minum khamr, hukumannya berapa? 40 kali cambuk, mau dicambuk itu. Nah, pas mau dicambuk, datang Ali, Baya Umar, coba tanya dulu, dia mabuk itu kenapa? Jangan-jangan nggak sengaja. Maka ditanya, kamu mabuk kenapa nih? Betul. Ya dia ternyata dia nggak sengaja. Dia lihat minuman biasa begitu, mungkin ya teh atau apa begitu, dikira teh, diminum ternyata khamr. Dan orang Arab dulu senang minum arak dulu sebelum diharamkan. Makanya sampai empat kali ayat ya. Awalnya nggak boleh ketika sholat, kemudian nggak boleh, itu artinya karena orang Arab itu senang khamr awalnya, sampai Islam menghapuskan semuanya karena itu merusak akal. Nah kemudian setelah ditanya ternyata apa? Dia mengatakan, dia ngaku ini saya nggak sengaja dia minum, mabuk, akhirnya mabuk. Maka kata Umar, kata sama beliau, karena mabuk, karena syubhat, ya nggak sengaja, maka dia tidak dihukum. Apa kata Umar? Laula Ali lahalaka Umar. Seandainya tidak dinasihati oleh sahabat Ali, sudah hancur nih Umar ini, menghukum orang yang semestinya tidak layak dihukum. Dia yang lainnya. Nah, begitu. Baik, ya, bahkan ada itu dia sudah punya istri, tapi ini nggak usah. Artinya awal siapa yang tadi menulis kitab fikih ini, yang pertama menulis kitab fikih ini ya, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik ya, dalam Muwatta. Imam Abu Hanifah itu beliau tabi'in, jumlah sahabat yang lain tabi'in. Imam Malik itu tabi'in, dia generasi setelah tabi'in itu setelah sahabat. Baik, dia usul kita dan beliau makna fikih beliau, dan juga ya, Baik, lalu yang pertama nulis hadis siapa? Ibnu Syihab. Baik, apa nama ilmu ini? Ilmu fikih. Baik, kemudian berikutnya istimdaduhu. Ilmu fikih ini ini kata para ulama, ilmu fikih itu istimdaduhu, itu pengambilannya dari Alkitab, Al-Quran,
hadis, ketiga al-ijma, ijma para ulama, yang keempat qiyas. Ini 4 dalil yang disepakati 4 madhab atau ulama kebanyakan mayoritas ulama di seluruh dunia. 4 Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ya, nanti kita akan bahas detailnya. Baik, itu Allah SWT. Hanya nanti untuk merumuskannya perlu ada alat namanya usul fikih. Ya. Kalau ijma, apa itu? Kesepakatan ulama dalam suatu masa. Jadi kalau zaman dahulu, zaman Khalifah Umar itu kan, itu sahabat-sahabat tidak boleh pergi dari Madinah. Setiap ada masalah dikumpulkan. Ini jawabannya apa? Nah, itu namanya setelah disepakati ada ijma. Ada ijma yang hakiki, semua sepakat dengan lafaz. Ada ijma yang sukuti. Satu yang berbuat, yang lain diam. Ya, contohnya misalnya taraweh. Zaman Nabi taraweh itu Nabi taraweh malam di masjid, malam kedua di masjid, banyak lagi. Malam keempat beliau tidak ke masjid. Nah, zaman Khalifah Umar, kemudian beliau ke masjid atau malam Ramadan, dilihat ini orang-orang pada mencar-mencar ya, ada yang sholat lalu kumpulan jadi satu dengan satu imam ya lebih bagus nih supaya rapi ini kan. Akhirnya apa? Beliau undang qari'nya sahabat yang ahli Quran namanya Ubay bin Ka'ab, kemudian jadi imam, sahabat lain mengikuti jadi makmum 20 rakaat. Dan tidak ada yang protes. Oh berarti sepakat, namanya ijma sukuti. Begitu ijma sukuti. Baik. Kemudian ada kias, ada kias Eli, ada kias Sofi, misalnya dalam Quran misalnya ada pada taqullahuma uf. Kita semua anak-anak tidak boleh berkata atau menghardik orang tua. Kata ulama lah bilang aja nggak boleh, apalagi jadi ini saya akan bahas singkatnya aja, Pak. Singkatnya apa itu kias? Kias itu begini, hamlu ma'lumin ala ma'lumin. Kita menganalogikan, ya, mengkiaskan atau menyamakan hukum yang belum ada dalilnya. Misalnya nih, saya mau zakat fitrah pakai beras. Pakai beras. Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Yang ada zaman Nabi itu gandum. So'an min tamrin wa so'an min syair. Pakai gandum. Nah, kemudian ini beras mau saya, boleh nggak zakat beras nih? Di Indonesia nggak ada beras. Kemudian dilihat, oh zaman Nabi kenapa kok gandum? Oh karena itu al-qut, makanan pokok. Ditanya di Indonesia apa makan pokoknya ini? Oh beras, berarti boleh kalau begitu ya. Zakat pakai beras, zakat fitrah. Kenapa? Dikiaskan dengan gandum. Kenapa? Sama-sama ada illah, yaitu makanan pokok. Begitu. Itu namanya kias. Apa hukumnya pakai narkoba? Wah nggak ada. Narkoba nggak ada. Tapi dia merusak akal. Oh kalau begitu sama dengan khomer. Khomer ini kan ada ayat yang melarang. Kenapa dilarang? Karena dia yukhammiru al-aql, merusak akal. Oh kalau begitu berarti narkoba dilarang. Kenapa? Dikiaskan dengan khomer karena ada illah al-jami'ah bainahuma. Apa ilatnya? Sama-sama merusak akal. Jelas ya? Ini namanya kias. Jadi hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihima fi illati hukmih. Jadi ya, limusawati fi illati hukmih, karena ada illat yang sama, sebab yang sama, dikiaskan keduanya, hukumnya sama. Begitu namanya kias. Baik, itu beberapa hal. Silakan ada mau ditanyakan, ditambahkan silakan. Ini agak panjang tapi karena waktunya sudah
mepet, saya sampaikan sejam aja kita, nanti setelah itu tanya jawab supaya lebih hidup. Silakan para siswa yang mau tanya, monggo. Silakan. Jadi ada Ustadz Ahmad. Ya, silakan. Ada mau ditanyakan? Silakan. Tadi jelas nggak saya sampaikan? Atau ngambang? Jelas ya? Iya, ya, terima kasih. Silakan, ada mau ditanyakan? Silakan. Mohon maaf, saya belum mendengar, belum mendengar. Gimana? الطالبة تقدمي في الأمام صوتك ليس واضح suara antum belum jelas dekat-dekat Ustaz Ahmad. Maafis soal Ustadz. Oh, maaf visual. Nah, tayyib, tayyib. نتوقف أو نستمر؟ أستاذ محمود اسألهن أنت خلاصة يسألهن أنت واحدة واحدة. Tayyib, tayyib. Kalau nggak ada saya nanya ya. Tayyib, tayyib, tayyib. Jadi tadi kembali saya akan membuat suatu ringkasannya. Jadi ini belum masuk ke pembahasan. Insya Allah besok kita akan masuk kepada pembahasan toharoh ya. Apa itu toharoh, kemudian apa tujuan toharoh, apa alat yang dipakai untuk toharoh ya, kemudian apa tujuannya tadi. Ada air, ada debu, ada yang untuk menyamak, ada batu istinja ya. Sekarang tisu, sekarang pakai tisu, dulu batu ya. Nah, nanti kita akan bahas itu, tapi ala kulli hal ini muqaddimah. Ada muqaddimah bahwa setiap ilmu yang mau kita pelajari ini harus ada 10 hal yang perlu kita pahami. Ya, 10 hal itu apa? Pertama tadi, kita harus mengetahui tentang apa definisi dulu. Definisi ilmu itu apa? Definisi ilmu itu yang penting definisi ini. Nah, supaya kita nggak salah mempelajarinya. Definisinya di sini. Nah, kemudian maudhu'nya, objeknya itu siapa yang dikenai ilmu itu. Apa faedah belajar ilmu itu? Apa masail permasalahan yang dibahas? Apa nama ilmu itu? Apa istimdadnya? Dari mana ilmu itu diambil? Apa hukum syari, hukum untuk mempelajarinya itu apa? Kemudian apa hubungan ilmu dan ilmu-ilmu yang lain? Apa keutamaan ilmu itu? Siapa yang merumuskannya? Ya. Kalau di sini yang merumuskannya siapa tadi? Ya aslinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menuliskannya siapa itu sumbernya dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Ya, kalau kita masih belum bisa punya alat ya yang cukup untuk mengambil hukum ya, usul fikih, alat ya, ilmu bahasa Arab, alat ya mungkin ilmu asbabun nuzul ya, ilmu tentang tadi uh, apa alfat, ini am, ini khas, ini nasikh, ini mansukh ya, ini yang mujmal, ini mubayyan ya. Nanti ya kita kalau kita belum bisa menguasai itu ya kita mengikuti ulama yang menguasai ilmu itu, namanya ulama yang mujtahid, al ulama al mujtahidun. Maka di sini siapa yang merumuskan ilmu fikih ini? Ya para imam yang mereka ahli di bidang ijtihad. Kemudian definisinya itu sudah ya, syariat yang itu diambil dari dalil secara terperinci. Apa maudhu'nya, objeknya orang-orang mukallaf ya. Semua yang dikerjakan oleh orang mukallaf, yang diucapkan, yang dikerjakan ya, itu semuanya ada konsekuensi hukumnya. Hukum yang 5 ya, bisa wajib, makruh, mubah, jadi haram, sunnah, ada khilaful aula. Kemudian tujuan faedah belajar ilmu ini ya untuk bisa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Puncaknya, goyahnya apa? Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa masalah di ilmu ini? Nanti permasalahannya sangat banyak. Masail-masailnya ya tadi ya.
masalah tadi mulai toharah, mulai sholat, mulai najis, ya, haid, nifas, istihadah, tentang puasa, itu masalah-masalahnya. Dan ismunya namanya ilmu fikih, fikih. Istimdadnya, pengambilan hukumnya dari mana? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma', dari Qiyas. Itu yang disepakati. Yang nggak disepakati ini banyak. Ada uruf, ada adat, ya, ada istishab, ada istihsan, ya, ada amal ahli Madinah. Itu yang nggak disepakati. Tapi yang disepakati 4 tadi. Al-Quran, As-Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas. Nanti kita akan bahas itu insya Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan, masa udah paham semua nih? Apa itu sunnah? Ya, nanti ini panjang ini kalau dibahas ini. Dan kemudian apa hubungan ilmu dan ilmu yang lain? Ilmu fikih ini sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi untuk merumuskan suatu hukum, fatwa, ini perlu ilmu-ilmu yang lain, ilmu matematika, ya, bahkan ilmu syariat yang lain, ilmu nahwu, ilmu saraf, ya, asbabun nuzul, ya, termasuk ilmu tadi matematika, geografi, kimia, kesehatan, itu saling berkaitan dengan ilmu fikih ini. Baik, keutamaannya tadi ya, ilmu fikih ini adalah zubdah, intisari dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Wadhi'uhu, adapun yang merumuskannya, ya, yang merumuskan ilmu ini adalah para imam al-mujtahid yang ahli di bidang ijtihad. Ya, walaupun aslinya ini hukum itu ya minallah, dari Allah Ta'ala, hanya kemudian diterjemahkan oleh para ulama yang ahli, yang pakar, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Oh, rukunnya wudhu ada 6. Oh, yang membatalkan ada sekian, ada 4 misalnya. Oh, kalau kita nggak punya wudhu nggak boleh ini. Oh, cara nyucikan najis seperti ini. Oh, itu ulama-ulama yang menerjemahkan kehendak Allah, khitabullah kepada kita orang-orang yang awam. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan, monggo. Saya senang kalau ada yang mau diperjelas juga boleh. Kalau nggak ada ini saya bingung, dua kemungkinan. Bisa mungkin sudah paham semua atau bisa mungkin tidak bisa, nggak ada yang dipahami gitu. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Itu rangkumannya, mukaddimah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Ada yang pernah belajar mengenai kias? Ini karena saya jauh ya, jadi nggak bisa interaksi apa tanya jawab. Pernah, Ustaz. Pernah. Ya, tahu ya kias kias jali, kias khofi. Ya. Sudah. Sudah? Sudah. Oh, baik. Terima kasih. Coba berikan contoh yang kias yang khofi itu seperti apa? Kias yang khofi. Kalau tadi kan kias jali ya, kias jali itu kias yang tampak. Jadi maka tilailah mujibah lil hukmi. Jadi ilatnya itu mewajibkan pada hukum. Artinya tadi ketika mengatakan kepada orang tuanya nggak boleh, apalagi menghardik atau memukul kan gitu kan. Ya. Coba kalau yang khofi bagaimana, yang khofi? Ada yang tahu? Kias khofi. Contoh hias kopi itu kayak mengharamkan semua jenis narkoba, kayak disamakan dengan khamar yang sudah diharamkan dalam Al-Quran. Itu khofi. Uh, Gimana kok kita bisa mengatakan itu khofi? Kan narkoba itu diharamkan. Kenapa? Karena dia merusak akal ya. Betul ya? Ya. Betul. Merusak akal. Sama dengan khomer, dia diharamkan kenapa? Merusak akal. Ya, iya kan?
Kira-kira ini bisa difahami semua orang apa ada yang nggak sepakat? Sepakat nggak nih? Sepakat nggak kalau narkoba itu haram karena dia merusak akal? Kakak, Sepakat. Kalau sepakat berarti nggak khofi dong, berarti jali dong. Eh, khofi itu kan samar, nggak begitu kelihatan. Kalau sepakat berarti jali, artinya semua orang itu bisa menerima gitu, bisa memahami. Artinya ini ilatnya jelas karena dia merusak akal, maka dia diharamkan sebagaimana khamr kan gitu. Karena dia merusak keturunan misalnya nih, naudzubillah misalnya vasektomi misalnya, maka dia diharamkan, ya kan? Coba kalau yang khofi bagaimana yang khofi? Ada yang mau jawab? Contohnya apa? Kalau jali itu kan dia tampak jelas, terang benderang, semua orang sepakat. Kalau yang khofi, yang samar, haramnya memukul orang tua sama dengan hukumnya haram berkata ah kepada orang tua. itu apa itu? Khofi apa jali? Kopi. Eh? Ya, saya jelaskan ya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Luar biasa nih. Semangat. Ya, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Silakan. Ya, silakan jawab. Silakan. Ayo. Ada yang mau jawab? Ya, ada yang ke depan kayak mau jawab tuh. Baik. Jadi sedikit saya akan bahas kias ya. Kias itu ada yang jali, ada yang musawi, ada yang khofi. Apa yang jali? Ini itu definisinya. Maka na azhar minal muqas alaih. Jadi ilat itu hukum yang dikiaskan, yang menjadi objek kias itu lebih jelas dibanding yang dikiaskan. Contoh tadi, ketika Allah melarang kita untuk berkata berkata kasar kepada orang tua, ya kan? Bilang aja nggak boleh, gitu kan? Nah, kalau mukul, bagaimana hukumnya? Lah mukul ya jelas haram gitu kan. Orang bilang aja nggak boleh, apalagi membentak, apalagi memukul. Ini semua orang sepakat. Jadi hukum yang dikiaskan itu lebih dahsyat dibanding hukum yang tadi untuk apa? eh, Hukum yang apa namanya? Yang hendak dikiaskan itu lebih besar dampaknya dibanding yang jadi objek dibanding yang dikiaskan. Artinya mengkiaskan memukul orang tua itu lebih jelas ya kan hukumnya dibanding hukum berbicara kepada orang tua. Kalau bilang kan orang-orang begitu ya, lagi kesel tuh gitu dok ya. Itu haram itu haram. Apalagi mukul. Ini semua orang sepakat ini. Jelas ya? Ini kias jali, kias yang tampak, yang tadi al-muqas alaih ya, yang dikiaskan tadi, yang jadi objek kias yang dikiaskan itu lebih jelas hukumnya dibanding yang perkara yang apa namanya menjadi kias menjadi contoh gitu. Jadi dhorab memukul itu lebih tampak keharamannya dibanding yang dikiaskan itu sendiri, yaitu apa? Bilang gitu. Kenapa? Karena dampak idaknya, dampak menyakitinya lebih besar. Satu itu. Yang kedua ada kias musawi, kias yang sama, levelnya sama antara mukos dan mukos alaih. Makis alaih lah bahasa di usul fikih itu. Contohnya apa? Dalam Al-Quran ada ayat wala ta'kulu amwalal yatama zulman. Jangan memakan harta anak yatim zulman. Ya kan? Siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya kan? Maka dia seolah memakan api neraka kan begitu. Sekarang kalau memakan nggak boleh. Apa hukumnya membakar?
membakar atau membuang harta anak yatim. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Apa dalilnya? Kan nggak ada di dalam Quran, kan yang nggak boleh cuma makan. Membuang kan nggak ada. Kata-kata nggak boleh membuang kan nggak ada. Yang nggak boleh memakan harta anak yatim. Kalau membuang boleh nggak? Ada harta anak yatim kita kasih sama dia, kita buang gitu, boleh nggak? Gimana? Boleh, Nggak boleh. karena Karena sama saja menghabiskan harta anak yatim. ya ya sama-sama itlaf ya, sama-sama apa merusak harta anak yatim. Ini namanya kias musawi, kias yang sama, setara. Hukumnya memakan dan hukumnya membuang sama. Kenapa? Sama-sama apa? Itlaf. Yang penting merusak, menghilangkan harta anak yatim haram. Ya, yang ketiga yang khofi. Khofi ini nggak jelas. Samar artinya samar. Khofi itu samar. Kalau dalam ilmu tajwid apa namanya? Ada namanya lahan khofi. Lahan tuh kesalahan membaca Quran tapi khofi samar gitu kan. Itu masih sah sholatnya. Kenapa? Karena dia nggak sampai merubah makna. Ya, ain ada nga gitu. Tapi kalau lahan jali itu kesalahan yang jelas, yang tampak, yang bisa merubah makna. Alamin jadi alamin, gitu kan, dua maknanya berubah. Semesta alam jadi yang sakit-sakit, gitu kan. Alam kan sakit artinya. Itu jadi berubah. Nah, kalau itu nggak sah sholatnya. Nah, sama, di sini juga kias khofi ini kias yang samar. Yang nggak begitu jelas. Karena nggak begitu jelas, sehingga ulama itu beda pendapat. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Contohnya apa? Mengkiaskan najisnya babi kepada anjing. Ya, kalau anjing apa hukumnya? Najis kalau kita nyentuh anjing itu gimana? Najis mughalladah. Ya, najis mughalladah ya. Kalau kambingnya, kalau anjingnya itu basah, ya kan? Tangan kita kering atau tangan kita yang basah atau dua-duanya basah. Kalau sama-sama kering nggak apa-apa. Kalau ada yang basah maka dia najis mughalladah ya, apalagi liurnya ya kan. Kenapa najis? Kenapa najis? Kenapa najis? Kenapa najis? Kenapa? Kenapa anjing najis? Nah, kenapa? Ada yang tahu? Karena ada hadis Nabi ya. Apa hadisnya? Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Kalau ada wadah kalian dijilat oleh anjing, kata Nabi, sucinya, tohuru, sucinya itu dengan apa? Dicuci 7 kali, diantaranya pakai debu. Jelas ya? Jelas? Jelas. Baik ya. Jadi anjing itu najis karena hadis. Satu ya. Sekarang pertanyaannya, babi apa hukumnya? Suci apa najis? Babi. Bukan anjing, babi. Suci apa najis? Apa? Coba maju ke depan. Saya nggak dengar. Najis, Ustaz. Najis. Kenapa najis? Diharamkan, karena diharamkan. Pertanyaan saya, apakah semua yang haram najis? Enggak. Nah, terus babi kenapa najis?
Gimana? Nggak dengar. Karena makanannya kotoran. Iya, karena makanannya ada cacing ikan. Iya. Tapi makannya nggak ada jalan ya. Apa sih? Babi nggak sehat. Banyak parasitnya, nggak bagus tadinya. Karena babi makan kotoran. Iya, dengan Gini. Oke. Baik. Gini ya. Lele, tau lele ya? Lele dumbo itu. Ini mohon maaf ya, saya untuk ilmu ya. Di sebagian daerah itu dikasih makan kotoran. Dia hidupnya di jamban. Makannya kotoran. Pertanyaannya, lele itu najis apa tidak? Dia udah bersih nih. Nggak ada kotorannya. Tidak najis. Kan sama, makanannya kotoran. Kok babi najis, kok lele nggak najis? Nggak, tadi kan kalau dikatakan babi najis, kenapa? Makannya kotoran. Nah, ini ada lele makan kotoran tapi nggak najis ya. Berarti kan bukan karena itu. Babi najis karena dia diharamkan. Nah, ada yang diharamkan tapi nggak najis buktinya. Makan batu itu kan haram ya, membahayakan ya. Makan batu misalnya atau makan apa ya. Tapi dia nggak najis batu itu kan. Artinya ada hal yang diharamkan tapi nggak najis. Nah, pertanyaannya kenapa babi najis? Jelas ya, jelas pertanyaan saya, jelas? Ya, jelas. Pertanyaan, ya, apa jawabannya? Apa ya? Ada Iya. Kalau dulu ya tadi kembali ya saya jawab ya. Jadi babi itu kata para ulama dia najis karena dikiaskan dengan anjing. Karena anjing tadi kan dia najis kan? Kenapa najis? Ada dalilnya, ada hadisnya. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb, ya kan? Jadi Nabi itu mengatakan anjing itu najis. Cara membersihkannya dengan tujuh kali. Babi nggak ada, yang mata najis itu nggak ada. Yang haram ada dalam Quran bahkan, ya kan? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya kan? Jadi daging babi itu haram, tapi yang mengatakan najis nggak ada. Kalau anjing yang bilang najis ada hadis Nabi. Nah, kemudian kata para ulama, ini babi dia itu dihukumi najis. Kenapa? Dikiaskan dengan anjing. Nah, ini kias samar ini. Ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat. Paham ya? Ya kan? Kenapa kalau dikias dengan anjing? Kata sebagian ulama mengatakan karena dia lebih parah. Wong anjing aja yang dia makannya mungkin nggak semuanya kotoran ya, kadang dimakasih makan daging gitu kan. Itu aja najis kok, apalagi babi kan, tempatnya kotor kan, kemudian dia lebih najis gitu ya. Nah, sehingga ini kias khofi, mengkiaskan babi dikiaskan dengan anjing sama-sama najis, ini kias khofi, sehingga ada ulama yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Paham ya? Jelas ya? Jelas ini? Ya, begitu. Ada yang, tapi semua sepakat, haram. Yang tidak sepakat, apakah babi itu najis apa tidak? Ini nggak sepakat. Beda pendapat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, ya dua-duanya najis. Anjing najis, babi najis. Kalau anjing najisnya karena hadis tadi. Kalau babi, najis kenapa najis? Karena dia dikiaskan dengan babi, ya kan? Aswa'u halan, dia lebih buruk kondisinya dibanding babi, begitu. Dia dikiaskan dengan babi dikiaskan dengan anjing, sebagaimana anjing najis, babi juga najis. Ini kias khofi. Kalau yang musawi, yang sama setara tadi, yang membuang harta anak yatim. Kalau yang jali, yang jelas banget tadi ya khomer kan jelas banget tuh.
apalagi kayak tadi yang bilang itu kan, mukul orang tua kan jelas banget dong, aja nggak boleh apalagi mukul kan jelas itu. Nah, yang khofi ini yang samar, nggak kelihatan gitu loh. Nah, ada ulama yang sepakat, ada yang nggak sepakat. Jelas ya? Ya. Ya, baik. Ini mukaddimah, ini baru mukaddimah karena kemarin mohon maaf saya di kereta ya, jadi belum sempat bahas ini. Nanti insya Allah besok kita mulai pembahasan ya. Mulai pembahasan mengenai bab toharoh. Saya senang kalau ada yang tanya jawab gitu. Atau saya di tengah-tengah kalau saya ada yang nggak jelas, nggak apa di stop aja, di stop. Mau saya mau tanya dulu nggak apa. Supaya jangan sampai nanti ini belajar tapi kurang bisa difahami gitu. Supaya manfaatnya jadi banyak. Begitu ya. Cukup ya. Baik, oke Pak Syekhona. Naktafi. نكتفي نعم. Tayyib. Kita نكتفي tutup ya. بهذا القدر. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Semoga semuanya semangat ya. Terus belajar ilmu itu semangat. Memang ilmu itu ya tadi awalnya berat ya, berat. Tapi kata ulama akhirnya lebih manis dibanding madu gitu ya. Jadi awalnya emang murun, tapi akhirnya manis. Jadi ulama dulu sampai bahkan sudah tua itu masih belajar karena menikmati nikmatnya ilmu. Maka insya Allah ya saya doakan semuanya saya juga mohon didoakan semoga terus semangat istiqomah, ilmu kita bermanfaat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak khilaf, banyak kurang mohon dimaafkan. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Syukran Ustaz. Bayakum ya. Astagfirullahaladzim. Saya izin ya. Syekhana, astagfirullah ilaih. Jazakumullah khairan.